Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Dimyati, NIM 1924 10 10 30 38. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tugas dari struktur data, yaitu tentang queue dan stack. Queue stack yaitu eh, kita di sini untuk yang pertama kita sama, yaitu saya ada satu file, yaitu filenya ini khusus untuk membuat metode yaitu untuk ada kelas node, lalu kelas linked list, lalu ada juga kelas tag, lalu kelas queue. Nah, di sini untuk yang pertama ini kelas node seperti biasa. Jadi ini list itu jadi ini buat listnya. Jadi list itu kayak sebuah variabel yang bisa menampung berbagai macam tipe data. Tetapi apa beda kalau di sini yaitu linked list bedanya itu variabel yang dihubungkan menjadi rantai seperti itu. Lalu ini seperti biasa, jadi default-nya ada init, lalu ada transfer list, eh, transfer list, ada add start, insert add start ini untuk memasukkan data dari yang pada awal sendiri, lalu add end, di add end ini data yang paling akhir, lalu start ini seperti biasa, reverse, lalu tampilan pertama, lalu tampilan akhir juga itu ini juga sama. Nah, untuk selanjutnya eh, ini untuk tampilan pertama ini untuk menampilkan apakah di dalam start node itu ada elemen yang bisa ditampilkan atau tidak. Apabila ada, maka nantinya ini akan ditampilkan. Tapi apabila tidak ada, itu nanti tidak ditampilkan. Seperti itu. Nah, di sini ini yang membedakan dengan tugas sebelumnya, yaitu di sini ada stack dan queue. Stack itu merupakan sebuah struktur data yang bisa menyimpan banyak data seperti array juga, seperti list juga. Tapi stack ini seperti tumpukan, jadi menumpuk dari atas ke bawah gitu juga. Jadi tumpukan itu jadi yang terakhir kali dimasukkan itu adalah nilai yang bisa dihapus terlebih dahulu. Jadi yang paling akhir adalah nilai yang bisa dihapus terlebih dahulu. Lalu ada operasinya yaitu operasi push dan juga operasi pop. Di sini ada yaitu push dan operasi pop. Untuk operasi push itu untuk menambahkan salah satu satu data baru, dan operasi pop di sini untuk meremove satu data baru. Jadi di sini seperti contohnya yaitu ada remove di sini, yaitu dengan cara kita memanggil stack self stack, lalu ada delete at start. Jadi ini untuk meremove lalu kita return remove-nya ini. Nah, untuk metode push ini tadi sudah saya jelaskan juga, untuk ini untuk memasukkan data yang diinputkan oleh user. Lalu ada juga ini yang di bawahnya, yang pop tadi sudah, yang push juga sudah. Lalu ada tampilan, dan juga ada ini tampilan untuk menampilkan data, sama untuk menampilkan data. Lalu untuk kebalikan itu untuk reverse data. Lalu yang terakhir itu adalah ada tampilan satu. Ini tampilan satu ini untuk menampilkan elemen yang pertama pada stack seperti itu. Nah, tadi sudah ada stack. Jadi stack itu kayak dimasukkan dalam dari atas ke bawah, lalu yang paling bawah itu yang bisa di remove seperti itu. Lalu untuk yang queue itu yang bawah ini codingannya, yaitu itu merupakan sebuah struktur data yang bisa menyimpan banyak data, ya sama seperti array dan juga list. Queue ini seperti antrian sama seperti antrian. Antrian data yang pertama kali dimasukkan adalah data yang dihapus dan atau data yang dihapus pertama kali. Operasi queue ini mempunyai sifat yaitu bersifat first in dan first out, atau bisa dipanggil FIFO. Lalu operasi NQ, di sini ada NQ dan DQ. Dan di NQ ini operasinya merupakan untuk penambahan satu buah data, untuk yang DQ-nya ini untuk penghapusan satu buah data. Untuk yang lainnya ini sama seperti yang di atas. Untuk yang stack itu sama yang seperti yang di stack itu. Nah, setelah itu saya langsung saja implementasikan untuk soalnya, yaitu ke soal yang pertama dan soal kedua, lalu soal ketiga. Di sini saya membuat file Python baru.
Lalu untuk file Python-nya ini saya import dulu sebagai QStack. Nah, di sini untuk yang pertama. Nah, di sini untuk soal yang pertama, yaitu di soal yang pertama ini kita disuruh membuat program, yaitu di mana program tersebut merupakan program untuk membalik sebuah urutan dalam sebuah string dengan urutan bantuan stack. Nah, di sini kita membuat metode balik stack, yaitu kita balik stack-nya, lalu kita masukkan kata di sini. Nah, setelah itu akan kita masukkan menggunakan stack 1. Di sini stack 1 kita import dari yaitu kita akan menggunakan kelas stack, yaitu di sini. Lalu kita akan insertkan datanya ke dalam stack tadi melalui operasi push. Jadi satu-satu menggunakan insert. Setelah itu akan kita tampilkan yaitu data yang sudah sebelum terbalik dan sudah terbalik. Ini kita contohkan balik stack dari tulisan Agus DM. Jadi kan untuk queue ini, maksud saya untuk stack ini jadi dari atas ke bawah seperti itu. Lalu ini kita praktekkan, langsung kita keran. Nah, di sini untuk yang di atas, jadi yang terutama yaitu M, D, S, U, G, A, dan yang sudah dibalik yaitu Agus DM, seperti itu. Untuk soal yang nomor 2, di soal nomor 2 ini kita disuruh membuat program untuk memeriksa apakah sebuah string merupakan palindrom menggunakan bantuan stack dan satu stack dan satu queue. Nah, di sini kita menggunakan stack dan queue. Saya membuat variabel. Di sini variabelnya yaitu variabel stack dan queue. Di sini saya import kelasnya yaitu kelas stack dan queue. Untuk yang pertama, kita akan menginsertkan kata tersebut ke dalam stack dan queue. Jadi saya push untuk stack-nya dan enqueue untuk queue-nya. Nah, di sini saya menggunakan while. Jadi while-nya ini while x kurang dari sama dengan len katanya. Lalu untuk menampilkannya kita memakai queue dan stack juga, tetapi memakai metode tampilan sendiri seperti itu. Nah, setelah itu apabila tampilan 1 sama dengan tampilan 2, awal DQ dan akhirnya pop itu sama juga, itu akan nanti itu merupakan bukan palindrom. Tetapi apabila masih sama terus, jadi itu masih ditambah terus hingga nantinya apabila sudah habis nantinya akan di return yaitu sebagai palindrom. Ini akan ada palindrom itu mengecek apakah yang atas sama dengan yang atas dan yang bawah itu sama atau tidak, seperti itu. Nah, ini di plain palindrom ya. Ini contohnya, ini ada itu merupakan palindrom. Kita cek, ya ini sudah betul, yaitu merupakan palindrom. Lalu kita cek apa setelah kita cek, misal jumlah, kita tuliskan jumlah itu bukan merupakan string yang palindrom. Ya, di sini outputnya yaitu bukan palindrom, seperti itu. Lalu di soal yang nomor 3, kita disuruh mengimplementasikan ADT stack menggunakan dua bantuan queue. Yaitu untuk yang pertama, kita di sini membuat kelas baru yaitu kelas stack queue, di mana di sini ada initnya, lalu ada kita ambilkan self-nya di sini itu dari queue semua, yaitu queue stack, lalu queue stack, lalu queue lagi, sama kita import ini yang terlebih dahulu, ini queue stack, lalu kita import kelas queue-nya, lalu kita push dan kita pop, menggunakan for dan while. Lalu apabila sudah sama, nantinya untuk datanya itu bisa ditampilkan untuk queue-nya seperti ini. Ini saya contohkan aja. Mohon maaf. Jadi ini langsung saja dicontohkan. Nah, di sini dicontohkan yaitu data 1 sama dengan stack queue, lalu kita push Agus DM, ini nama saya. Lalu itu data yang diinputkan adalah Agus DM ini, lalu tampilkan data hapus metode pop. Jadi kita hapus salah satu kata yang ada di sini, salah satu huruf yang ada di sini. Contoh langsung saja kita run Agus DM, lalu kita tampilkan lagi data yang kedua itu data apa? Saya contohkan yaitu nah di sini untuk kata yang paling akhir, karena di sini menggunakan metode pop, di sini
untuk yang paling akhir itu bisa di remove. Jadi untuk tulisannya menjadi Agus, di M-nya sudah hilang. Seperti itu, mungkin itu merupakan dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.